Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa Tajudin dengan NIM S1S1230010. Saya berasal dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komputasi ilmiah dan big data, analisis data dengan Python dan Hadoop. Nah, pada bab ini kita memberikan pengantar tentang Python dan menganalisis big data menggunakan Hadoop dan paket Python. Kita akan instalasi Python dasar dan membuka sebuah Jupyter Notebook dan mengerjakan beberapa contoh singkatnya. Pada bab ini akan membahas tentang instalasi, mengunduh dan menginstal Python, kemudian mengunduh dan menginstal Anaconda, menginstal Jupyter Notebook dan analisis data. Kemudian untuk instalasi itu, pada bagian ini kita akan melihat langkah-langkah yang terlibat dalam menginstal dan menyiapkan Jupyter Notebook dengan interpreter Python untuk melakukan analisis data. Nah, kemudian kita langsung menginstal Python standar. Kemudian kita akan menemukan berbagai instalasi, di mana di sini Python yang tersedia ada di Windows, Mac, dan Linux. Nah, untuk versinya itu bisa dilihat seperti gambar seperti ini. Nah, ini gambarnya dia. Nah, jika kita mengklik ini versi 36.5, maka akan diarahkan ke halaman yang berbeda. Nah, ini 365. Kemudian jika kita klik sesuai untuk sistem operasi, kita dapat mengunduh penginstalannya. Setelah itu unduhan selesai, install Python di komputer kita. Nah, kemudian untuk menginstal Anaconda itu instalasi Python standar memiliki keterbatasan, jadi kita harus menginstal Jupyter dan lainnya menggunakan paket pip dan sebagainya. Untuk membuat instalasi siap produksi bagi kita, Anaconda adalah sebuah program instalasi lengkap dengan penekanan pada sains dan masuk Python standar dan perpustakaan dan baik perpustakaan pihak ketiga yang bermanfaat. Nah, kemudian ini untuk menginstal Anaconda. Ini dia. Jika kita menggunakan Anaconda Navigator, cukup klik pada Jupyter Notebook Launch. Nah, ini dan menggunakan Conda itu berisi perintah. Conda adalah alat yang paling berguna dan mudah digunakan untuk mengatur aplikasi kita. Instalasi Python berhasil. Conda mendukung beberapa lingkungan yang dapat berjalan berdampingan, sehingga kita dapat menyiapkan lingkungan Python 2.7 serta lingkungan Python 3.6. Ini instalasinya bisa dilihat. Dan kita mengikuti petunjuk untuk menginstal Conda di komputer kita setelah mengunduh Conda dari link tadi. Kemudian kita pilih, kita ketik Conda list berisikan perintah yang akan menampilkan semua paket yang terpasang, kemudian akan membantu memahami versi paket yang mana yang akan terpasang. Nah, ketika kita tekan list, ini yang muncul. Nah, kemudian menginstal paket di Conda ini mudah dan sederhana. Perintah Conda install patchcake nama. Misalnya ketikkan Conda install Kitlearn. Nah, maka yang lebih mudah lagi, misalnya ini masih kelihatan sulit, ada lagi yang lebih mudah, yaitu Conda install Jupyter, maka menginstal Jupyter Notebook yang membutuhkan banyak paket lain. Nah, kemudian ini paket lainnya. Kemudian paket penting lainnya itu ada Conda install Kitlearn, Conda install Matplotlib, dan Conda install Seaborn. Nah, selain instalasi melalui Conda, kita juga perlu menginstal paket untuk mengakses HDFS, yaitu Hadoop, untuk membuka file atau format per query.
pip install itu HDFS, pip install Pharo. Nah, konfigurasi Jupyter Notebook dapat dibuat dengan menjalankan perintah sebagai berikut. Ini kita tulis konfigurasi default ke root Jupyter atau Jupyter Notebook config.p ya. Nah, kemudian jika kita sudah masuk di Jupyter, memerlukan autentikasi yang secara default berupa token. Namun jika ingin buat autentikasi berbasis kata sandi, lalu kita jalankan saja perintah yang ditunjukkan di kode berikut untuk mengatur kata sandi. Misalnya ini masukkan kata sandi, verifikasi kata sandi. Nah, ketika kita sudah siap, kita akan jalankan notebook ini. Kita menggunakan perintah sebagai berikut. Nah, ini ada Jupyter Notebook allow root no browser IP port 8888. Nah, untuk tampilannya ini bisa dilihat ini ada port 88. Nah, saat kita akan membuka browser, kita akan memasukkan localhost 888. Nah, browser akan membuka. Nah, setelah kata sandi tadi yang kita masukkan, portal Jupyter Notebook akan terbuka dan menampilkan semua informasi yang diperlukan notebook yang sudah ada. Nah, dalam hal ini kita tidak memiliki lagi notebook sebelumnya. Jadi langkah selanjutnya adalah buat satu, klik baru, lalu pilih Python 2 untuk notebook baru. Nah, kemudian ini berikut adalah notebook tempat kita sekarang dapat mengetikkan beberapa kode pengujian seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar berikut ini. Nah, ini ada import num as np dan import pandas as pd. Nah, setelah kita menginstal Python ini dengan Jupyter Notebook, kita siap untuk mengolah data. Analisis menggunakan notebook dan bahasa Python. Di bagian selanjutnya kita akan melihat mendalami berbagai jenis analisis data yang dapat dilakukan. Contohnya adalah analisis data itu menggunakan online retail CSV dari tautan yang tersedia bersama dengan buku. Nah, kita dapat memuat file menggunakan pandas. Itu dia perintahnya itu import pandas sebagai PD. Kemudian ketika kita menganalisis data dalam cluster Hadoop, kita seharusnya menggunakan HDFS, bukan lagi sistem lokal. Nah, contoh file HDFS itu dapat dimuat ke dalam suatu sistem lokal, itu data frame pandas. Nah, import pandas sebagai PD dari HDFS importnya. Kemudian secure client HDFS itu insecure client HTTP localhostnya nih. Kemudian localhostnya itu 9870. Dengan menggunakan client HDFS, read user normal atau online retail CSV encoding df8 itu sebagai reader, dan df pd read CSV itu reader index all 0. Nah, untuk fungsi dari baris kode ini itu ada df head 3. Nah, gunanya itu dia ini. Pada dasarnya ini akan menampilkan 3 entry teratas dari dalam data frame. Nah, sekarang kita bereksperimen dengan data yang ada ini. Kemudian kita masukkan contoh itu len df. Hasilnya harusnya adalah 65499. Itu berarti panjang atau ukuran dari data frame ini memberitahu kita bahwa terdapat 65.499 entry dalam keseluruhan berkas. Kemudian lakukan perintah lagi df sama dengan df log def unit price 30 atau df kepala 3. Kemudian kita definisikan data frame baru. Kita definisikan data frame baru ini bernama df2, dan kita akan menetapkannya sebagai semua entry dalam data frame asli. Data frame dengan harga satuan lebih besar dari 3. Misalnya ini, kemudian kita lakukan perintah tadi menampilkan 3 entry teratas seperti yang terlihat pada layar ini. Nah, ini ada 3 layar teratas yang dimana berisi kode berikut memiliki indeks dengan data yang memiliki harga satuan di atas 3,0. Artinya ini
melebihi dari 3,0 dan mengubah deskripsinya menjadi lain-lain, atau kemudian akan menampilkan 3 item pertama. Nah, dari kita tampilkan 3 item pertama dan tadi dan lain-lain, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti yang kita lihat pada entry nomor 2 dengan indeks 1, deskripsinya telah diubah menjadi lain-lain. Mengapa? Karena harga satuannya adalah 3,39 US dollar atau yang lebih dari 3. Maksudnya ini lebih dari 3,0 tadi yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian berisi kode tersebut menampilkan data dengan indeks 2. Kemudian untuk data dengan indeks 2 ini kita lakukan perintah df log 2, maka hasilnya adalah ini, yang dimana yang terakhir kita dapat membuat plot kolom kuantitas seperti yang ditunjukkan berikut pada kode ini. Nah, ini adalah kolom kuantitas. Kemudian fungsi lain yang bisa kita pelajari itu contohnya penggunaan fungsi append. Nah, pada fungsi append itu kita mendefinisikan objek df baru, df3, dan kita menetapkannya dengan 10 baris. Nah, yang akan digabungkan dengan baris 200 sampai 209 dari df. Dengan kata lain, kita menambahkan baris dari 200 sampai 209 ke baris 0 sampai 9 dari df dengan perintah df3 sama dengan df dalam kurung 0 banding 10, kemudian append df 200 banding 210, kemudian df3. Nah, maka output yang dihasilkan adalah ini. Ini bisa dilihat baris 0 sampai 9, kemudian 200 sampai 209. Nah, kemudian sekarang kita memperhatikan beberapa kolom saja, yaitu stock code, quantity invoice date, dan unit price. Kemudian kita mendefinisikan objek data frame baru untuk hanya memuat kolom-kolom pada berikut. Nah, ini hasilnya. Kemudian Pandas menawarkan berbagai cara untuk menggabungkan data lebih spesifiknya. Kemudian kita menggabungkannya dan menyambungkannya. Kita sudah membahas penambahan, jadi sekarang kita akan membahas melihat cara menggabungkan data ini. Ini jika kita blok kode ini, kode yang ini dari D1 sampai D3, maka kita akan menetapkan D1 sebagai objek data frame yang berisi 10 indeks pertama dalam df. Kemudian kita menetapkan D2 sebagai 10 indeks berikutnya dalam df. Dan terakhir kita menetapkan D3 sebagai penggabungan dari D1 dan D2. Kemudian hasilnya setelah keduanya digabungkan itu adalah ini. Nah, bisa dilihat bahwa output yang dihasilkan itu ini dari 0 hingga 19. Kemudian antara D1 dan D2 kita perhatikan kode baris berikut. Kemudian outputnya ini seperti kita lihat jauh lebih mudah membedakan kedua dataset tersebut. Kita menyebutnya sebagai kunci apapun yang kita inginkan. Bahkan kunci sederhana seperti X dan Y yang akan berfungsi jika memiliki 3 dataset D1, D2, dan beberapa D3. Kita bisa mengatakan kuncinya adalah X, Y, Z, sehingga kita bisa membedakan antara semua tiga kumpulan data. Nah, sekarang kita beralih ke penggabungan dengan kolom yang berbeda. Secara default, fungsi konkret fungsi ini menggunakan outer join, artinya fungsi ini menggabungkan semua kolom. Nah, kita bayangkan dua kolom mulai dari himpunan A, B, di mana himpunan A berisi semua nama kolom yang termasuk dalam D1 dan himpunan B berisi semua nama kolom yang dimiliki D2. Jika kita menggabungkan D1 dan D2 menggunakan baris kode yang kita gunakan sebelumnya, maka kolom-kolom yang akan kita lihat diwakili oleh gabungan dari A dan B. Nah, kita juga dapat menentukan bahwa kita ingin menggunakan inner join yang diwakili oleh irisan A dan B, maka kita harus perhatikan kode berikut. Setelah kita masukkan kode ini,
dan PD concat itu D4, D4 dan D5 itu, maka outputnya ini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9, dimana ada invoice no, quantity, dan stock code. Kemudian kita menggunakan inner join yang dimana semuanya itu tetap sama, tetapi kita ubah ke panggilan fungsi konkret. Nah, kemudian ini setelah dirubah ke penggabungan fungsi konkret tadi, maka outputnya ini. Nah, seperti kita lihat, kali ini kita memiliki label kolom yang dimiliki D4 dan D5. D4 dan D5. Kemudian sekali lagi kita dapat menambahkan kunci yang mempermudah membedakan antara dua kumpulan data dalam tabel komputasi ilmiah dan analisis big data dengan Python dan Hadoop. Kemudian ini untuk left join merge antara D4 dan D5, outputnya ini. Kemudian untuk kita dapat melakukan hal yang sama untuk right join. Ini untuk right joinnya. Nah, kemudian ini inner joinnya. Nah, kemudian kita beralih ke fungsi join, di mana itu salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah fungsi ini kita tidak akan mengizinkan untuk menggabungkan antara dua data frame. Makanya jika keduanya memiliki nama kolom yang sama, jadi berikut ini bukan yang diizinkan pada codingan ini. Jika tidak akan terjadi kesalahan. Nah, sekarang kita perhatikan kode ini. Nah, D4 dan D5 kan ini digabungkan, maka hasilnya berupa tabel berikut. Jadi dari tabel D4 ini dia akan mengambil dan menambahkan kolom serta data yang sesuai dari D5, karena D5 tidak memiliki data untuk deskripsi atau kuantitas dari indeks 0 hingga 9. Semuanya ditampilkan sebagai NaN karena D5 dan D4 sama-sama memiliki data untuk indeks 10. Elemen tersebut memiliki semua datanya ditampilkan di kolom yang sesuai. Kemudian kita masuk di fungsi plot. Ini fungsi plot dari sebelumnya kita menggunakan untuk membantu memvisualisasikan data frame. Nah, terutama jika ukurannya besar, maka salah satu contoh yang melibatkan satu kolom itu di sini kita hanya menggunakan 100 elemen pertama yang dipilih agar grafik tidak terlalu padat. Nah, di sini ada grafiknya. Pada grafiknya ini kan ada 100 elemen. Ini sekarang kita misalkan ingin menampilkan beberapa kolom saja. Nah, ini jika ditampilkan beberapa kolom, nah, kemudian fitur ini akan menampilkan kolom data kualitatif seperti deskripsi, tetapi banyak hal yang dapat digrafikkan seperti kuantitas dan harga satuan. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang pada bab ini. Nah, dan dimana kesimpulannya, pada bab ini kita telah membahas Python dengan cara menggunakan Python untuk melakukan pengolahan data analisis dengan Jupyter Notebook, dan juga melihat beberapa operasi berbeda yang dilakukan atau dapat dilakukan menggunakan Python. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.